Cek. Cek 1 2 3. Cek. Baik. Sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Azim rahimakumullah. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-55 dan sempat kita menyinggung sedikit janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru, akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Kamu di sini artinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Fawqal ladina kafaru, akan berada di atas orang-orang kafir. Berada di atas orang-orang kafir ini ada dua pengertian. Bisa dalam pengertian itu kekuasaan, dan itu sesuatu yang sifatnya dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari antara kemenangan dan kekalahan yang dipergilirkan di antara manusia. Pengertian yang kedua, bahwa pengikut Nabi Isa itu di atas orang-orang kafir, artinya lebih unggul dibandingkan orang-orang kafir, yaitu dari sisi hujjah, dari sisi dalil, dari sisi argumentasi. Dan ini sifatnya tetap. Kalau kekuasaan itu dipergilirkan. Hari-hari di mana ada kemenangan, ada kekalahan, itu sifatnya berganti-ganti. Tapi kalau hujjah, dia tidak bisa berganti. Hujjah, argumentasi, dalil, itu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa akan senantiasa menang, akan senantiasa unggul, akan senantiasa berada di atas siapapun dari golongan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ini sifatnya tetap. Allah janjikan ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Tentunya yang menjadi penting untuk kita lebih dalam adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksud dengan pengikut Nabi Isa. Apakah sahabat-sahabatnya? Apakah orang-orang yang hari ini kita sebut dengan orang-orang Nasrani misalnya? Ataukah orang-orang yang disebut dengan Ahlul Kitab? Ataukah ada yang lain yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di sini beliau menceritakan kepada kita satu rangkaian sejarah. Coba kita lihat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit, setelah itu tafarraqat, tersebar ashabuhu, sahabat-sahabatnya, syia'an, menjadi kelompok-kelompok ba'dahu, sepeninggal Nabi Isa.
ya, tersebar pengikut-pengikut yang setia. Faminhum, maka setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, di antara mereka ada orang-orang yang masih beriman kepada risalah yang dengannya Nabi Isa diutus, yaitu keyakinan annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu abdullahi wa rasulihi wa ibnu amatihi, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, dan putra dari salah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Maryam bintu Imran. Nah, ini ada kelompok sepeninggal Nabi Isa yang masih setia di atas apa? Tauhid. Tetapi sekelompok yang lain ghala fihi, ada yang bersifat gulu kepada Nabi Isa, faja'alahu, mereka menjadikan Nabi Isa ibn Allah, anak Allah. Ada juga sepeninggal Nabi Isa dari pengikut Nabi Isa yang malah bersikap apa? Gulu, yaitu bersifat ekstrim, bersifat berlebih-lebihan dengan menempatkan Nabi Isa sebagai ibnullah. Apa itu ibnullah? Anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna, dan sebagian yang lain mengatakan huwa Allah, tidak tanggung-tanggung. Dan kelompok yang ketiga, sepeninggal Nabi Isa setelah beliau diangkat ke langit, bahkan ada yang sampai pada kondisi mengatakan Nabi Isa huwa Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna, dan kelompok yang lain, artinya ini kelompok yang keempat, mereka berkata thalithu thalatha, Nabi Isa itu adalah satu dari yang tiga, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Trinitas. Akidah apa? Trinitas. Lalu apa yang terjadi? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah kondisi para pengikut Nabi Isa selama 300 tahun lamanya pasca diangkatnya Nabi Isa. Jadi kondisi pengikut Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ada yang masih meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah, ada yang meyakini anak Allah, ada yang meyakini Nabi Isa itu adalah Allah, ada yang meyakini Nabi Isa thalithu thalatha. Itu berlalu selama berapa? 300 tahun. Lalu kata Al-Imam Ibnu Katsir, sampai pada akhirnya Naba'a pakai ain, muncul seorang raja dari kalangan raja-raja Yunani yang biasa disebut dengan sebutan Konstantin. Bahasa kita yang Konstantin. Orang Arab mengatakan Konstantinovel, Konstantinia. Fadakhala fi dinin Nasraniyah, maka raja Yunani ini masuk ke dalam agama Nasrani. Ya. Wakil, ada yang berpendapat dari kalangan ahli sejarah bahwa masuknya dia ke dalam agama Nasrani adalah hilah. Apa itu hilah? Sekedar tipu muslihat, liyufsidahu, untuk tujuan merusaknya dari dalam. Fa innahu kana failusufan, dia adalah seorang ahli filsafat. Namanya siapa? Konstantin. Wakil, ada juga yang berpendapat jahlan minhu, dia mengubah-ubah ajaran Nabi Isa karena faktor kejahilan, artinya dia tidak mendapatkan ajaran yang benar yang pernah diajarkan oleh siapa? Nabi Isa. Jadi ada yang menganalisa bahwa Konstantin ini memang sengaja ingin merusak, ada yang mengatakan tidak, ketika dia masuk memang kondisi agama itu sudah apa? Sudah banyak mengalami apa? Penyimpangan. Lalu dikatakan di sini, illa annahu baddala lahum dinal masihi wa harrafahu, akan tetapi memang dia telah mengubah agama Al-Masih dan telah menyimpangkannya.
dengan menambahkan ajaran ke dalamnya, wa naqasa minhu, dan dia mengurangi ajaran yang ada di dalamnya. Dan dia meletakkan undang-undang dan satu amanah yang sangat besar, yang pada hakikatnya kata beliau al-khiyanatul haqirah, itu adalah bentuk pengkhianatan yang buruk, itu adalah bentuk pengkhianatan yang keji. Wa ahalla fi zamanihi lahmal khinzir, untuk pertama kali di zaman dialah dihalalkan yang namanya daging babi. Itu pertama kali mereka apa? Menurut Ibnu Katsir ya, itu pertama kali mereka menghalalkan apa? Lahmal khinzir. Wa sallu lahu ilal masyriq, dan dia memerintahkan umat Nasrani untuk salat menghadap timur. Wa sawwaru lahul kanaisa, dan di zaman Konstantin itu pertama kalinya gereja-gereja itu dihiasi dengan apa? Apa namanya? Dihiasi dengan apa? Patung. Suar, dengan suar itu jamak daripada surah, yaitu berbagai macam apa namanya? Istilahnya rupaka. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa patung dan lain sebagainya. Wazadu fi siyamihim 'ashrata ayyamin min ajli dzanbi irtakabahu, dan dia menambahkan puasanya 10 hari. Dari yang sebelumnya berapa hari ya? 30. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Sebagian ulama menafsirkan bahwa puasa Ramadan itu sudah ada pada zaman siapa? Umat-umat sebelumnya. Ya, sebagian ada yang berpendapat yang ada itu hanya puasanya, tapi berbeda waktu dan jumlahnya. Tapi sebagian ahli tafsir ada yang berpendapat sama, bahkan dari sisi jumlah dan waktunya, karena Allah berfirman kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi di zaman Raja Konstantin yang 30 hari ditambah menjadi 10. Jadi total berapa? 40 hari, disebabkan dia pernah melakukan satu dosa. Lalu dikatakan di sini wasara dinul masih dina Konstantin, maka berubahlah agama Al-Masih menjadi agamanya siapa? Konstantin. Illa, hanya saja kata Al-Imam Ibnu Katsir, Konstantin ini berjasa di mana dia telah membangun gereja-gereja, tempat ibadah yang jumlahnya ma yazidu ala 12.000, yaitu dia membangun lebih dari 12.000 tempat ibadah. Itu jasanya siapa itu? Konstantin. Dan kita tentunya tahu bahwa Yunani dan Romawi itu adalah apa namanya, salah satu corak dari peradaban Barat. Peradaban Barat itu kan coraknya satu, dia harus beragama Kristen, dan secara spesifik Kristennya pun tadinya adalah Kristen Katolik secara hukum asal. Dan yang kedua, dia itu haruslah orang-orang yang mengagungkan peradaban siapa? Yunani dan peradaban apa? Romawi. Peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Siapapun dari kalangan bangsa Eropa yang kehilangan salah satu dari 3 hal ini, itu dalam sejarah mereka tidak akan diakui bagian dari apa? Eropa. Misalnya Rusia itu disebutkan dia dari sisi keturunan masih ada apa namanya darah apa? Bangsa apa istilahnya itu, bangsa perang atau apa namanya, bangsa Eropa. Ya, bangsa Eropa. Tetapi kenapa orang Rusia tidak diakui keeropaannya? Karena mereka itu ortodok. Mereka itu apa? Ortodok. Dan dari sisi peradaban, mereka tidak membanggakan peradaban siapa? Peradaban Yunani dan peradaban apa? Romawi. Karena bangsa Eropa itu sangat membanggakan sekali apa? Peradaban bangsa Yunani dan peradaban bangsa apa? Romawi. Selain bagi mereka Kristen itu adalah corak, dalam arti
corak warna dasar dari peradaban bangsa Eropa. Lalu dikatakan di sini, wa banal madinatal mansubata ilaihi, dan dialah yang telah membangun sebuah kota yang besar yang dinamakan dengan namanya. Kota apa itu, Pak? Konstantinopel, yang sekarang kita kenal dengan kota apa itu? Istanbul, ya, yang dikatakan oleh Nabi bahwa kota itu akan ditaklukkan oleh seorang raja. Dia adalah sebaik-baik raja, pasukannya adalah sebaik-baik apa? Pasukan, yaitu yang kita kenal dengan apa? Muhammad al-Fatih rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan di sini wattaba'ahu at-ta'ifatu al-malkiyah minhum, dan ajaran Konstantin ini banyak diikuti oleh kalangan ningrat, oleh kalangan apa? Kalangan raja, kalangan ningrat. Wa hum fi hadza kulluhu qahirun lil yahud aydihim alaihim. Ya, diartikan apa di Ustaz Marhum di situ? Artinya apa? Mereka menekan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menekan selama perjalanan orang-orang Eropa menjadi Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang mengintimidasi. Qahirun itu mereka mengintimidasi orang-orang Yahudi. Ada yang tahu kenapa orang Yahudi diintimidasi di Eropa? Kenapa? Karena orang-orang Eropa yang mayoritasnya tadinya adalah Katolik meyakini bahwa orang-orang Yahudi itu menanggung dosa keturunan. Menanggung dosa apa? Keturunan. Kenapa menanggung dosa keturunan? Karena mereka adalah keturunan orang-orang yang dalam keyakinan orang-orang Nasrani telah membunuh Nabi Isa. Dalam keyakinan siapa? Orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Yahudi itu terkutuk, terusir dari Palestina dalam keyakinan mereka dikarenakan telah membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun di kemudian hari muncul satu aliran yang baru dari ajaran agama Nasrani yang kita kenal dengan ajaran Protestan, Martin Luther, ya, dan dia menulis satu buku yang terkenal, judulnya adalah Al-Masih terlahir sebagai seorang Yahudi. Al-Masih terlahir sebagai seorang Yahudi. Dan Protestan berbeda dengan Katolik. Ya, Protestan itu malah mereka dikenal dengan orang-orang Nasrani yang pro dengan yang namanya apa? Zionisme. Orang-orang Protestan adalah orang-orang Kristen yang pro dengan apa? Zionisme. Sebagaimana kita tahu Zionisme itu, Zion artinya nama gunung, nama bukit yang ada di mana? Di Palestina. Dan di dalam keyakinan orang-orang Protestan bahwa Al-Masih itu tidak akan turun sampai kembalinya kerajaan Allah di muka bumi, yaitu kerajaan yang ada di Yerusalem. Dan disebutkan bahwa dalam keyakinan orang-orang Protestan bahwa Nabi Isa tidak akan turun kecuali kerajaan Bani Israel itu berdiri lagi di tanah Palestina. Dan dalam keyakinan mereka saat itulah orang-orang Yahudi baru mau mengikuti siapa? Nabi Isa alaihi salam. Oleh karenanya orang-orang Protestan di Eropa itu mengusahakan, memperjuangkan agar negara Yahudi itu benar-benar berdiri. Maka jangan kaget Inggris itu menjadi apa? Negara sponsor terbesar berdirinya apa? Negara Israel. Dan kita tahu Inggris itu agamanya apa? Dia cenderung ke apa? Protestan. Jelas atau tidak? Itu korelasi apa? Korelasi sejarah. Maka semenjak munculnya aliran Protestan, baik itu di Jerman, di Inggris, dan di negara-negara lain, begitupun di Amerika, maka Yahudi mendapatkan semacam angin segar untuk bisa mewujudkan mimpi mereka itu mendirikan negara, yaitu negara Tuhan, kata dalam istilah mereka, karena orang-orang Protestan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah Sya'bullah al-Mukhtar. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebenarnya di sisi yang lain, tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Tidak semua orang Yahudi itu apa?
Zionis. Banyak orang-orang Yahudi di Eropa ataupun di Maroko dan di negara yang lain yang tidak suka dengan Zionisme. Karena mereka mengetahui bahwa dalam keyakinan orang-orang Protestan bahwa dibuatnya negara Israel itu pada akhirnya adalah untuk menghancurkan Yahudi itu sendiri. Untuk menghancurkan Yahudi. Bahkan memang dalam keyakinan Protestan nanti orang-orang Yahudi itu akan mengikuti siapa? Al-Masih, maksudnya Nabi Isa ibnu Maryam. Sedangkan dalam keyakinan Yahudi yang asli, mereka meyakini mereka pun menunggu Al-Masih, tapi bukan Isa. Dan ini yang akan membuat kita kaget. Yang dimaksud dengan Al-Masih itu ya, yang dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal akan disambut oleh 70.000 orang Yahudi di kota Isfahan, yang mana orang Yahudinya memakai topi yang namanya tailasan, sejenis topi ya, tailasan, dan mereka lah orang-orang yang akan menjadi pengikutnya siapa? Dajjal, yaitu 70.000 orang Yahudi dari mana? Dari Isfahan. Oleh karenanya kalau dalam istilah ada namanya Magna Carta atau siapa itu adalah suatu komunitas Yahudi yang besar yang mereka itu tidak mau mengakui negara Israel. Atau bahkan di dalam negara Israel sendiri ada satu komunitas penduduk yang jumlahnya hampir 30% lebih, itu dikenal dengan kaum Haridim. Kaum Haridim itu kemarin lagi rame karena akan diubah undang-undang yang ada di negara Israel sana. Ada kewajiban atas bangsa Haridim untuk ikut wajib milih. Bapak kalau lihat mereka itu biasa pakai jas hitam, dalamannya putih, baju putihnya dalamnya dimasukin, lalu pakai apa? Pakai topi orang. Itu namanya Yahudi Haridim. Dia dibawa ke Israel di zamannya presiden Israel namanya Ben Gurion, yang sekarang jadi nama apa? Yang sekarang jadi nama bandara Israel, namanya Bandara Ben Gurion. Mereka dibawa ke Eropa, ke tanah Palestina. Mereka menolak, di lobi berkali-kali mereka menolak. Pada akhirnya mereka menerima dengan syarat mereka tidak mau ikut dalam politik, tidak mau ikut dalam militer, dan mereka hanya ingin menjadi manusia biasa, masyarakat biasa yang kerjaan mereka itu hanya membaca apa Pak? Membaca kitab yang mereka anggap Taurat, dan mereka ya dibiayai oleh apa? Oleh negara. Dan yang sempat ramai beberapa hari yang lalu di Israel, ada undang-undang yang mewajibkan mereka untuk wajib militer, plus ancamannya kalau tidak menjalankan wajib militer, dana yang selama ini diberikan oleh negara kepada mereka akan diapakan? Akan dikurangi. Nah, itu sekilas. Dan tentunya Bapak kalau ingin membaca sejarah seperti ini dengan agak terperinci, bisa dibuka. Buku sudah diterjemahkan, ditulis oleh Dr. Tariq As-Suwaidan, judulnya Ensiklopedia Yahudi. Diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Bukunya tebal, kertasnya juga kertas yang bagus, berat ya. Itu judulnya apa? Ensiklopedia Yahudi, ditulis oleh Dr. Tariq As-Suwaidan. Itu bagus. Dan bukunya sudah diterjemahkan. Di situ diceritakan tentang sejarah perjalanan sejarah orang-orang Yahudi ya. Kalau kita katakan bahwa Yahudi itu menurut Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang jumlahnya ada 70 orang yang akan menyambut kedatangan Dajjal di Isfahan, bukankah itu isyarat bahwa Palestina sebelum datangnya Nabi Isa akan kembali lagi ke pangkuan umat Islam? Karena disebutnya Dajjal tidak disambut di Palestina, tapi disambutnya di mana? Disambutnya di Isfahan. Justru Palestina itu adalah tempat di mana Nabi Isa membunuh Dajjal, di satu tempat yang namanya Lut. Tempat yang namanya apa? Lut. Jadi kita jangan pesimis. Sebagian orang menganggap pesimis, kayaknya Palestina itu nggak akan merdeka kecuali dengan keluarnya siapa? Imam Mahdi. Sehingga orang tidak terlalu memberikan mereka katakan kalau kita habis-habisan nanti kiamat katanya. Nanti akan kiamat.
Itu tentunya anggapan yang menurut saya tidak benar. Dan Allah telah berjanji di surat Al-Isra, apa kata Allah Ustaz? Wa katabna ala bani Israil apa? La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluan kabir. Di ayat setelahnya wa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan Allah berjanji bahwa kita akan masuk lagi untuk kedua kalinya kemana? Ke Masjidil Haram. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian bersikap baik, maka kalian pada hakikatnya bersikap baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kalian bersikap buruk, ya itu adalah kembali kepada diri kalian. Artinya itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kembalinya Palestina, kembalinya Al-Aqsa, dan Allah menjanjikan kita akan masuk kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana kita pernah memasukinya pertama kali. Sebagian ulama mengatakan memasukinya pertama kali itu adalah di zamannya siapa? Umar ibn Khattab. Walaupun sebagian ulama enggak setuju. Termasuk yang tidak setuju itu Dr. Tariq As-Suwaidan. Beliau tidak setuju bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab menguasai Baitul Maqdis itu disebut memasukinya pertama kali. Bukan. Karena di surat Al-Isra konteksnya adalah orang Yahudi, sedangkan di zaman Umar umat Islam menaklukkan Palestina bukan dari tangan orang Yahudi tapi dari tangan bangsa Romawi yang beragama apa? Nasrani. Itu panjang pembahasannya di kalangan para ahli tafsir. Jelas Bapak-bapak? Saya rasa belum jelas. Berarti Bapak harus beli bukunya. Harus beli apa? Bukunya, atau baca bukunya. Buku tentang apa? Sejarah peradaban bangsa Yahudi. Yaitu bangsa yang apa namanya? Yang banyak melakukan apa namanya? Perkara-perkara yang membuat Allah murka kepada mereka. Lalu dikatakan di saat di sini wahum fi hadza kullihi qahiruna lil yahud. Dan mereka yaitu orang-orang Nasrani, Konstantin, mereka itu menindas orang-orang Yahudi. Kekuasaan mereka atas orang-orang Yahudi. Li'annahum aqrabu ilal haqqi minhum. Karena mereka lebih mendekati kebenaran dibandingkan Yahudi. Wa in kana al-jami'u kuffaran. Saya salah menerjemahkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka atas mereka. Karena mereka lebih dekat kepada kebenaran. Walaupun dua-duanya adalah orang kafir, atas mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Terjemahnya bagi Ustaz Marfu, mudah-mudahan Allah memenangkan Yahudi atas Nasrani gitu. Allah memberikan kekuasaan kepada kaum Nasrani, Iya. memenangkan kaum Yahudi. Lalu Dan Nasrani lebih mendekati kebenaran daripada orang-orang Yahudi. jadi yang lebih mendekati kebenaran adalah orang-orang Nasrani dibandingkan orang Yahudi. Begitu ya. Nah, berarti benar yang saya terjemahkan tadi, bahwa orang Nasrani itu lebih dekat kepada kebenaran. Dekat dari sisi ajaran atau dari sisi hubungan? Menurut Bapak, Nasrani lebih dekat kepada Islam dibandingkan Yahudi. Dekat di sini hubungan atau ajaran? Hah? Bedanya apa? Pernah kita bahas dulu. Ajaran atau hubungan? Hah? Ustaz Fahim? Hah? Apa sih? Hubungan. Kalau ajaran lebih komitmen kepada kitab itu Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Mereka lebih komitmen kepada ajaran agamanya dibandingkan Nasrani. Nasrani itu dhalin, begitu Allah katakan. Tapi gara-gara keawaman mereka, permusuhan mereka kepada kaum muslimin tidak sehebat apa? Yahudi. Jadi dari sisi ajaran, komitmen memegang ajaran Yahudi lebih besar daripada apa? Nasrani. Lebih besar komitmennya, komitmen berpegang teguh kepada agama. Tapi dari sisi hubungan, tanpa ada keraguan sedikit pun Nasrani lebih dekat kepada umat Islam dibandingkan apa? Walaupun mereka digabungkan dalam satu ayat yang sama, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta
tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani gak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Tapi dipisahkan oleh firman Allah, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Kalian akan dapatkan orang yang paling hebat permusuhannya kepada orang yang beriman, orang Yahudi dan orang musyrik. Dan kalian akan dapatkan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, akan kalian dapatkan orang yang lebih dekat hubungannya dengan orang Islam, yaitu lebih baik hubungannya, komunikasinya, interaksinya lebih baik, orang-orang yang mengatakan dirinya alladzina qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai. Oleh karenanya Pak, kita lihat apakah realita membenarkan kenyataan itu? Betul atau tidak? Dari sisi ajaran, mana yang lebih komitmen kepada ajaran Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Dari sisi kedekatan dengan orang Islam, apa ukuran kedekatan? Misalnya paling sederhana itu, berapa banyak orang Yahudi masuk Islam berbanding dengan berapa banyak orang Nasrani masuk Islam? Lebih banyak mana? Nasrani. Kalau Yahudi kita kesulitan apa? Hah? Hampir tidak pernah dengar. Walaupun ada Abdullah bin Salam misalnya kan ya, atau Ka'ab al-Ahbar, itu ada seorang sahabat dan tabi'in, tapi sedikit. Zaman sekarang sulit kita dapatkan. Tapi orang Nasrani, yang kita lihat di Perancis, yang terbaru di Amsterdam, ada Maccabi, klub Israel itu siapa namanya? Maccabi Tel Aviv bertanding Liga Champion lawan Ajax Amsterdam, kalah 5-0. Lalu mereka keluar dari stadion kayak orang mabuk, lalu melihat bendera Palestina, mereka panas, mereka robekkan sambil teriak-teriak binasa bangsa Arab, binasa bangsa Arab. Tahu-tahu orang-orang Belanda pada simpati ke Palestina, keluar dari rumahnya, lalu mereka dikejar, saya nggak tega nyeritain ya, diinjak, dibacok. Bapak banyak videonya itu di saya tadi lihat di Al Jazeera, mereka melakukan intimidasi sampai katanya Perdana Menteri Israel langsung mengirimkan utusan Menteri Luar Negeri atau untuk langsung datang ke Amsterdam dan mengirim pesawat khusus untuk melakukan evakuasi. Artinya simpati orang-orang Nasrani khususnya di Barat kepada umat Islam itu sangat sangat besar. Sampai ada seorang pemain bola yang berdarah Maroko, siapa yang Ziyech itu siapa namanya? Hakim Ziyech itu kan paspornya Belanda ya. Hakim Ziyech Belanda ya, paspornya dia sekarang Belanda. Hakim Ziyech itu nulis tulisan di X, dia katakan begitulah mereka ketika tidak menemukan anak-anak dan perempuan, mereka hanya bisa lari terbirit-birit. Apa maksudnya itu? Jadi di Amsterdam lawan mereka bukan anak-anak dan perempuan, jadi mereka lari terbirit-birit. Di sana di Gaza mereka gagah perkasa, karena yang dihadapinya siapa? Anak-anak dan perempuan. Iya, dengan senjata, dengan rudal. Yang mati itu siapa Pak? Anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak bersalah, rumah sakit kan itu masjid. Tapi giliran kata siapa tadi namanya? Hakim Ziyech. Giliran dia di Amsterdam, dia tidak menemukan anak-anak dan perempuan, tapi dia temukan laki-laki dewasa yang besar. Mereka lari terbirit-birit. Nah itu dia orang-orang itu? Orang-orang Zionis. Tapi poin yang ingin kita dapatkan, Ibnu Katsir mendoakan mudah-mudahan Allah kuatkan mereka untuk mengalahkan siapa? Orang Yahudi. Tapi uniknya di ujungnya, wa in kana al-jami' kuffara. Walaupun dua-duanya orang kafir juga sebenarnya. Alaihim la'inullah, mudah-mudahan laknat Allah jatuh untuk untuk mereka semua. Jelas atau tidak? Bapak-bapak, begitu ya. Baik, masih panjang ya, sedikit lagi, satu paragraf lagi kita baca. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka yang beriman kepada beliau beriman kepada Allah. Pengikut Nabi Muhammad itu apa Pak? Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Keimanan yang benar. Kanu, maka mereka itu pengikut Nabi Muhammad. Hum, mereka itulah atba'u, pengikut yang sebenarnya kulli nabiyyin ala wajhil ard, atas setiap nabi yang pernah diutus di bumi. Id qad saddaqur rasula an-nabiyyal ummi, karena mereka telah membenarkan seorang rasul, seorang nabi yang ummi, penutup para nabi dan rasul, sayyidu waladi Adam, pemimpin anak keturunan manusia, alladzi, yang mana da'ahum ila tasdiq bi jami'i al-haq, yang mana seorang nabi ini telah mengajak mereka untuk membenarkan semua nabi yang pernah datang sebelumnya. Fakanu, maka pengikut Nabi Muhammad itu aula, lebih berhak, bikulli nabiyyin, atas setiap nabi, min ummatihi, bahkan dibandingkan umatnya sendiri. Bahkan di kalangan Yahudi ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah, ya Allah, makamkan, kuburkan aku, aku mohon kepadamu agar aku dikubur oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nabi siapa itu? Seorang nabi yang bermohon dari kalangan Yahudi agar dikuburkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dikubur di zaman Umar ibn Khattab, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia. Lalu mereka masuk kota Tustur. Lalu mereka memasuki rumah yang sangat besar, yang di dalamnya terkumpul harta-harta Hurmuzan. Hurmuzan itu panglima besar Persia. Ketika masuk ke dalam ruangan, ditemukan sebuah kasur. Di atasnya ada seorang laki-laki yang tergeletak, sudah meninggal sejak lebih dari 300 tahun menurut keyakinan orang-orang apa? Persia. Lalu para sahabat membuat 12 lubang. 12 lubang apa? Itu ada di kitab Fathul Majid. Di bab babnya, barang siapa yang berlebih-lebihan kepada kuburan, maka dia akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Dalilnya di situ hadis Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Berhala yang disembah. Salah satu dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid, bahwa di zaman Umar bin Khattab ditemukan sebuah jasad di Persia. Lalu jasad itu dimakamkan dengan membuat 12 lubang di siang hari. Malam harinya dimasukkan ke dalam salah satu lubang dari 12. Kemudian tanahnya diapakan? Diratakan agar tidak berlebih-lebihan kepada nabi tersebut. Lalu Abul Aliyah berkata, dahulu orang-orang Persia kalau mereka mengalami kekeringan, mereka itu keluar dengan membawa jasad tersebut, lalu mereka berdoa kepada Allah, maka turunlah hujan. Dan di atas kepala nabi tersebut ada sebuah kitab yang diletakkan seperti ini, lalu dibawa kepada Umar bin Khattab. Lalu sama Umar bin Khattab diperintahkan untuk diterjemahkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Diterjemahkan. Lalu ditanya, isinya apa? Isinya itu kisah kalian dengan nabi kalian. Kisah kalian dengan apa? Dengan nabi kalian. Lalu ditanya, itu memang nabi itu siapa namanya? Namanya Daniel. Nama nabinya siapa? Daniel. Yang pengen baca kisahnya, baca kitab tadi apa? Fathul Majid. Walaupun Fathul Majid itu nukilan ya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah kalau saya tidak salah, dari beberapa kitab hadis, kemudian dinukil di dalam kitab apa? Fathul Majid. Artinya orang Yahudi saking kenalnya sampai kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai ada di antara mereka nabinya ya, yang minta dimakamkan oleh siapa? Dan itu dikabulkan oleh Allah. Dia menjadi nabi yang terakhir dimakamkan setelah wafatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak baru dengar? Nah, berarti harus cari di Google. Sekarang klik aja di Google Nabi Daniel, pasti akan keluar kisahnya bagaimana beliau ditemukan pada masa Umar bin Khattab. Jelas bapak-bapak? Artinya pengikut setia dari semua nabi itu adalah siapa?
umat Nabi Muhammad SAW. Maka janji Allah kepada Nabi Isa, kembali lagi kepada janji Allah kepada Nabi Isa, waja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil kiamah. Kami berjanji wahai Isa akan menjadikan pengikutmu itu lebih unggul dibandingkan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan pengikutmu di sini adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak para hadirin? Baik, karena sudah Isya, kita dengarkan dulu kumandang azan. Sudah masuk Isya kan? Nah, sambil tunggu Isya, sambil bapak-bapak cari Nabi apa tadi? Daniel. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Pak Ferry mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi mengenai kedekatan kaum Nasrani dengan Umat Islam. Kalau kita merujuk ke ayat terakhir surat Al-Fatihah itu kan Iya. disebutkan orang yang dimurkai adalah bangsa Yahudi Yahudi. karena mereka paham tapi membangkang. Iya. Yang satu lagi sesat karena mereka tidak paham lalu mengambil jalan yang salah. Iya. Fenomena sekarangnya adalah kita lihat memang bangsa Yahudi nggak ada niat. Mereka paham tapi membangkang. Iya. Bedanya dengan kaum Nasrani, dengan rahmatullah kemajuan zaman, mereka punya kesempatan untuk memahami kebenaran, bukan hanya dari doktrin gereja. Artinya kalau Yahudi sudah benar-benar Sudah menutup diri. Menutup diri. Menutup diri. Tapi kaum Nasrani sudah banyak, walaupun dibandingkan jumlah 2 miliar kaum Nasrani tetap kecil, tapi banyak yang mendapatkan rahmat, kesempatan belajar, mereka jadi beralih. Dan menariknya saya lihat di media sosial, orang-orang non Asia itu yang Nasrani menjadi Muslim, Iya. mereka tidak menyebut dirinya Muslim convert, artinya pindah agama kepada Islam. Tetapi Mereka menyebutnya Muslim revert, kembali kepada Islam.
Jadi mereka mulai menyadari sebetulnya Islam itu fitrah, dan mereka mulai memperkenalkan dirinya sebagai orang mualaf muslim, bukan ganti agama. Artinya mereka hanya kembali Kepada fitrahnya. Jadi itu mungkin satu rahmat buat kita untuk menyadari bahkan non muslim cara mereka menjadi Islam itu ada pelajaran luar biasa buat kita yang Islam lahir gitu ya. Islam warisan. Jadi mungkin kita bisa memahami mengapa yang dimaksud Nasrani jadi terasa lebih dekat dengan kita gitu. Iya, betul. Saya rasa itu satu maklumat yang penting untuk kita ketahui. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Barat atau orang-orang non Asia ya, di semua tempat mereka tertarik untuk mempelajari Islam, apalagi setelah apa yang mereka lihat 1 tahun kesabaran orang-orang di Gaza, keteguhan orang-orang yang di Gaza, itu menimbulkan semacam keingintahuan. Akidah yang dimana sih yang bisa membentuk manusia-manusia yang kayak begitu? Manusia-manusia yang bisa bertahan walaupun harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah itu dalam arti Zionis itu bikin wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah aman. Lalu nggak lama setelah itu wilayah amannya pindah lagi ke tempat lain. Rata-rata orang-orang Gaza itu minimal, saya dengar di salah satu berita, rata-rata orang Gaza itu mengalami 2-3 kali harus berpindah. Berpindah itu dalam pengertian bukan berpindah 1 kilometer, 2 kilometer, bisa berkilometer-kilometer, berjalan kaki di tengah terik matahari, lalu dengan segala keterbatasan makanan, minuman, di bawah ancaman serangan yang selalu datang secara tiba-tiba. Tapi yang kita lihat itu ketegaran mereka. Nah, itu yang menjadikan orang-orang Barat itu tertarik untuk mengenal, mempelajari. Dan ketika mereka berusaha mengenal dan mempelajari Islam, disitulah banyak di antara mereka yang merasa kembali lagi kepada fitrah mereka, yaitu fitrah yang fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang di atasnya Allah menciptakan manusia, yaitu fitratul tauhid, fitratul Islam. Ya, dan itu harus menjadi pelajaran, ya. Dan memang sesuatu yang didapatkan dengan sebuah usaha itu kadang orang yang mendapatkannya lebih bisa menghargai sesuatu yang dia dapatkan dengan usaha, dengan membaca, dengan dibandingkan kita yang memang sudah terlahir langsung mendengar suara kumandang azan. Tentunya itu kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya malah kadang bisa menjadi semacam bumerang untuk kita semua, karena merasa ya saya sudah sejak lahir itu muslim, tidaklah perlu lagi saya mendalami Islam, kan begitu. Allahu Akbar. Masih ada sebelum ditutup Pak Adi, silakan. Mengenai umat Kristen sekarang ini, Ustaz, apakah masih termasuk dalam umat Nasrani yang zaman dulu, maksudnya kaitannya dengan ahli kitab, Ustaz? Karena konsekuensinya kalau nggak salah saya pernah baca, kalau kita bisa lagi ke tempat yang daerahnya mayoritasnya orang Kristen, itu kita boleh makan dari hasil sembelihan. Nah, itu aja, Ustaz. Jadi apakah Nasrani sah disebut ahlul kitab yang hari ini ada? Itu menjadi bahan diskusi para ulama. Di antara ulama yang paling ketat mendefinisikan ahlul kitab, sebatas yang saya tahu itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya beliau mendefinisikan ahlul kitab yang sembelihannya halal dan wanita-wanita yang muhsanat, yang menjaga kesuciannya boleh dinikahi. Itu adalah siapapun di antara komunitas masyarakat yang nenek moyang mereka sudah mengikuti agama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menemukan satu orang pribadi
yang dia dari sisi nasab bersambung kepada satu keluarga Nasrani yang sudah sangat panjang sejarahnya, dan dia sudah masuk Islam sebelum sudah masuk Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah ahlul kitab di dalam definisi Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya Pak Adi, di negara kita, walaupun negara kita ini adalah negara yang mayoritasnya adalah Syafi'iyah, di negara kita tidak dibenarkan menikahi wanita Nasrani karena didefinisikan sebagai wanita musyrik. Ya, Allah berfirman, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman. Itu tidak boleh. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Sesungguhnya hamba sahaya budak tapi dia beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu membuat kamu terkagum-kagum. Ajabatkum, kan begitu. Oleh karenanya Imam Syafi'i itu paling ketat. Sebagian ulama tidak. Sebagian ulama tidak seketat Imam Asy-Syafi'i. Pokoknya siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada agama Nasrani, maka dia sah disebut ahlul kitab. Ahlul kitab. Ya. Oleh karenanya mereka, konsekuensi dari pendapat yang kedua ini berarti boleh menikahi wanita ahlul kitab, dan boleh memakan sembelihan ahlul kitab. Jadi seperti itu. Jadi kalau di kita di Indonesia cenderung tidak membenarkan, karena memang latar belakangnya bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau didaftarkan pernikahan seorang muslim dengan wanita Nasrani ke KUA, itu tidak akan diberikan surat nikah. Begitu Pak Adi. Kan mohon maaf kalau kepada kita kan yang saya tahu umat Nasrani yang Di zaman tadi awal itu kan dengan yang sekarang ini kan berbeda. sangat melenceng. Baik. Nah itu bagaimana kita Menyikapinya. Betul Pak. Sebagian ulama yang setuju dengan Imam Syafi'i itu argumentasinya. Tetapi kalau kita melihat semacam semacam kajian singkat, kajian cepat, di zaman Nabi orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsa. Allah katakan wala taqulu tsalitsu tsalatsa intahu khairul lakum. Jangan kalian mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Artinya Trinitas itu di zaman Nabi sudah dikenal, tapi Nabi membolehkan nikah dengan orang Nasrani. Atau misalnya di zaman Nabi, apakah orang Nasrani melakukan perubahan terhadap kitabnya? Iya, jelas Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan, bahkan kalau kita jadikan buku ini semacam rujukan, 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal, sudah mengalami banyak perubahan yang ekstrim. Sampai-sampai tadi kata Ibnu Katsir menghalalkan babi dan lain. Artinya penyimpangan yang terjadi di zaman Nabi, walaupun mungkin sekarang terjadi perkembangan yang lebih ekstrim, tapi pokok-pokok penyimpangannya itu sudah ada. Pokok penyimpangannya sudah ada. Pokok-pokok penyimpangannya sama. Walaupun mungkin sekarang lebih lebih luas, lebih beragam lagi penyimpangannya, tapi pokoknya sama. Pokok usulul inhiraf, pokok-pokok penyimpangannya saya rasa sama. Dari mulai keyakinan Nabi Isa itu dan lain sebagainya. Jadi pokoknya misalnya kalau kita lagi berpergian, Iya Pak. Mungkin daerah Pak Timur yang mana kayak di Budapest itu kan kita tahu mungkin cari masjidnya susah ya. Bulgaria. Ya daerah-daerah sana, nah itu kan kita nyari masjid aja atau makanan halal kan agak susah ya. Jadi pada poinnya kalau kita misalnya terolah ketemu KFC lah ya, ayam gitu kan. Iya. Jadi apakah berarti Boleh makan atau tidak misalnya. Allah akan bisa. Ketika kita bicara tentang makanan yang berasal dari hewan, itu standarnya adalah disembelih. Apakah standar penyembelihan itu ada di situ kan? Jangan-jangan disetrum, atau jangan-jangan dengan metode penyembelihan yang lain. Penyembelihan itu ada sayatan yang yang diletakkan di leher
Hewan di beberapa negara Eropa kalau kita lihat di YouTube itu ditembak di bagian apa? Kepalanya, tuh begitu. Jatuh. Artinya kan itu nggak disembelih, berarti tidak memenuhi definisi apa penyembelihan. Tapi kalau memang setahu saya waktu saya dulu kuliah itu kita mengimpor di Yaman itu mengimpor ayam dari Argentina, dari Prancis, dari negara-negara Amerika, dari Eropa itu kita ayam-ayam yang di Arab kebanyakan dari sana. Dan di bungkus ayam itu ada gambar pisau. Ada gambar apa? Pisau kecil, ada lambangnya. Ini telah memenuhi standar apa? Standar Komite Islam di Eropa atau standar Komite Islam di apa? Di Amerika Latin dan lain sebagainya. Mereka sudah, apalagi dengan penyebaran Islam sekarang, itu apa namanya muncul perhatian terhadap apa namanya jaminan produk halal di negara-negara apa Eropa begitu. Dan Bulgaria kan pernah dikuasai oleh Turki ya. Ada peninggalan apa di sana? Ottoman, ya peninggalan Ottoman. Mungkin artinya bisa Pak Adi pilih restoran apa? Turki. Restoran Turki. Biryani aja. Biryani atau restoran Pakistan, India. Allah Akbar. Oh ya, mau tidak mau ya makan ini, makan Indomie. Ikan ya, ikan. Kalau ikan ada masalah. Baik, sementara waktu itu yang bisa kita bahas. Insyaallah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.